Tes 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Apakah suaranya jelas ya? Semoga aman. Kemudian untuk kamera aman juga, dan ini untuk suara juga aman. Nah, kita mulai dari pertemuan kedua ini ya. Nah, sebelum saya pembahasan ke pertemuan 2, karena kemarin ada beberapa kendala. Nah, ini saya akan melanjutkan tentang pengenalan dari technopreneurship ya. Kemarin teman-teman juga tahu bahwa technopreneurship ini penting dipelajari karena ini akan berhubungan dengan kewirausahaan yang ditambahkan dengan adanya teknologi ya. Jadi seorang wirausaha itu juga penting harus punya basic IT, karena adanya dengan IT tingkat teknologi yang mampu dia kuasai nanti akan mendorong bisnisnya bisa sesuai dengan perkembangan zaman ya, bisa lebih unggul. Kemudian kalau unggul tentunya bisa mendapatkan profit, kemudian banyak hal yang lebih menguntungkan karena adanya tambahan dari teknologi yang dijalankan dalam bisnisnya. Nah, kemarin saya juga sudah menjelaskan beberapa definisi technopreneurship ya. Nah, kita langsung ke barang apa saja sih nanti ketika Anda sebagai seorang wirausahawan yang berbasis dengan teknologi ini ya. Ini nanti kalian akan membuat apa, kemudian hasil produknya apa. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, kalian akan menghasilkan karya seperti apa tentunya. Nah, di sini ada beberapa produk-produk yang sampai saat ini masih sangat-sangat dibutuhkan ya, entah itu pelaku usaha UMKM ataupun yang memang perusahaan memang sudah go public ya. Mereka membutuhkan sentuhan adanya teknologi ya dalam sebuah bisnis yang dijalankan. Nah, di sini gambaran karya atau produk yang dapat kalian berikan sebagai pendukung bisnis berjalan dengan baik ya, adanya sejalan seiringan berdampingan ya, harus ada teknologi juga, IT juga. Nah, nanti apa sih produk yang bisa dihasilkan atau karya yang diwujudkan? Tentu seperti pembuatan web ya. Kalau memang teman-teman yang dari IT, produk nanti karya tulis dari skripsinya web ya, nanti disambungkan saja dengan produk-produk UMKM, mungkin membuat seperti Shopee ya. Cuman versinya mungkin lingkup tingkat kecamatan atau membantu teman-teman lingkup daerah kawasan ya. Kalau di sini berarti Ungaran, Bawen, Ambarawa ya, Salatiga. Kalian buatkan web di situ yang mana nanti isi webnya menaungi produk-produk UMKM yang akan COD. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai judul skripsi ya. Kemudian produk dari websitenya itu nanti ada bisnis yang dijalankan tentang COD ya, berarti ada pelaku usahanya, ada pembeli. Nah, itu salah satu produk-produk dari startup yang memang kalau kita pelajari tentang technopreneurship. Jadi tidak hanya basic tentang coding yang teman-teman pelajari dari semester awal hingga sekarang ini, cuman dikombinasi lagi ya, karena kita ngomongin technopreneurship itu pada dasarnya adalah bisnis. Nah, bisnis apa yang digabung dengan IT ini yang mendukung ya, tentunya seperti saya sampaikan tadi wadahnya ya, misalkan Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Kemudian kalian buatkan website ya, website di situ kalian kelola, ada produk-produk UMKM bisa COD ya, jadi memfasilitasi website itu secara lokal dulu. Kalau Shopee itu kan sudah ya, sudah nasional skalanya, bahkan produk Malaysia pun bisa terkirim. Kalau ini ya kalian buat itu projectnya adalah untuk warga lokal dulu,
berarti sekitar wilayah yang terjangkau sekitar kalau COD itu 5 kilo atau di titik tengahnya. Kalau COD kan biasanya tengah-tengah ya, antara pembeli biasanya 2 kilo dari rumah produksi nanti gratis ongkir. Nah, hal-hal semacam itu yang kalian fasilitasi dengan adanya website. Kemudian kalau ngomongin tentang IT kan juga sentuhannya digabung dengan Google ya. Kemudian SEO, karena apa sih kalau kita ngomongin Google ya, semua orang itu pasti bertanyanya di Google. Jadi big data, semua orang pasti ada big data di Google. Nah, kita manfaatkan big data di Google ini karena apa? Nanti orang-orang yang ingin membeli ya, ingin membeli katakanlah oleh-olehnya dari Ambarawa itu keripik ya, keripik. Nah, nanti kan dia pasti searching nih di Google oleh-oleh Ambarawa apa. Nah, dengan adanya website yang sudah kalian buat ya, kemudian kalian bantu SEO-nya ya. SEO itu engineering yang ada di Google, di mana itu nanti rankingan ya, yang terbaik pasti akan direkomendasikan melalui SEO yang paling banyak tampil di Google, paling banyak dicari oleh orang. Nah, di situ katakanlah kalian buatkan artikel ya, buatkan artikel tentang produk ya, tentang produk tersebut, kemudian kalian posting di website dengan hashtag, kemudian kalian searching kata kunci yang sesuai, banyak dicari orang ya di Google, big datanya Google. Nah, nanti teman-teman pasti bisa membantu usaha UMKM ini untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal, seperti penjualan bisa COD, tidak hanya melulu secara konvensional. Mungkin tadi yang produk keripik itu di Ambarawa hanya lokalan saja, atau mungkin dititipkan di warung-warung, di sekolahan ya, kemudian hanya masuk ke beberapa stand-stand, mungkin titik tertentu pusat oleh-oleh. Cuman untuk COD, nah kalian fasilitasi ya, kemudian kalian bisa settingkan langsung ya, karena ini produk IT juga ada mobile, bisa kalian memberikan fasilitas kepada pelaku usaha itu dengan pemberian edukasi dari web WhatsApp bisnis ya, WA bisnis yang sudah kalian setting sebegitu bagusnya dengan adanya katalog, adanya sambungan link ke penjualan website tertentu, ke Shopee, kemudian bisa langsung by phone, bisa sudah kalian settingkan pesan otomatisnya ya. Kalau jadi produsen keripik ini ketika dia fokus konsentrasi produksi, ada orderan masuk, ketika calon pembeli itu mengetikkan di WA beli, kemudian karena udah disetting pesan otomatis langsung muncul format nama, alamat, bla 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 bla, COD, atau beli melalui website link ini, link ini, link ini. Nah, itu kan sudah kalian bantu. Itu salah satu apa sih yang kita pelajari selama 1 semester ini kaitannya dengan kewirausahaan, kemudian ada sentuhan di IT, jadi technopreneurship ini ya. Saat ini jadi teman-teman ada gambaran ya kenapa diberikan technopreneurship ini di semester sekarang ya, karena memang penting dan sangat membantu di lingkungan masyarakat. Kemudian kalau memang Anda mempraktekkan untuk usaha Anda yang mungkin punya usaha ya, itu bisa berkembang dengan baik karena bantuan perkembangan teknologi ya, seperti startup. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjut di pertemuan kedua ini. Jadi di pertemuan kedua ini saya membahas tentang sejarah perkembangan technopreneurship ya. Tadi sudah mengenal pengertian technopreneurship, gambarannya, produknya sih apa ketika kita belajar tentang materi perkuliahan technopreneurship, tentu harus ada wujud hasilnya, produknya. Seperti teman-teman kalau belajar
yang namanya mungkin coding atau mungkin website atau mungkin bisnis kewirausahaan, pasti ada produknya, ada outputnya yang dihasilkan. Nah, begitu juga saya tadi berikan gambaran ya, kalian belajar technopreneurship itu arahnya kemana sih? Nah, ternyata arahnya teman-teman harus bisa mengkombinasi bisnis yang ada dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Contohnya tadi bisnis dengan digabungkan dengan WA bisnis ya, WA bisnis yang sudah diformat otomatis sedemikian rupa sehingga membantu ketika UMKM mau melakukan pemasaran itu tinggal lihat nih katalognya, harganya dan sebagainya. Titik mapnya itu salah satu bentuk bantuan teknologi yang sekarang ini harus dikombinasi dengan usaha yang sedang dijalankan. Nah, ngomongin tentang sejarah yang berkembang, jadi awalnya technopreneurship ini muncul di negara Amerika Serikat. Nah, di mana negara Amerika Serikat ini memunculkan sejarah technopreneurship di dunia itu sangat penting. Karena apa sih? Jadi pada tahun ini sudah lama ya, technopreneurship itu sebetulnya sudah lama, kemudian diberikan di sekarang ini menjadi mata kuliah penting ya, yang mana padahal kalau kita flashback, kalau kita lihat sejarah itu pada tahun 1987 ya, 1987 itu ya, di sana di Amerika itu sudah melek mereka ya, para orang-orang peneliti ya, pembisnis itu sudah melek bahwa kalau berbisnis itu harus ada teknologi yang berkembang pada saat itu ya. Mereka sudah berpikir bahwa bisnis harus berkembang seiringan dengan teknologi ya, walaupun mungkin zaman dulu mungkin di Amerika baru berkembang komputer ya, komputer, kemudian komputernya masih jadul, tapi mereka sudah berpikiran ke arah sana, tidak ingin penjualan, transaksi penjualan itu secara manual, tulisan tangan dan sebagainya, sudah enggak zaman pada tahun 1987. Nah, kemudian dari hal tersebut, perkembangan zaman di Amerika Serikat ini akhirnya terciptalah penggabungan kata ya dari teknologi dan kewirausahaan ini menjadi technopreneurship yang booming di tahun ya, berarti sampai saat ini sudah 24 tahun sebetulnya ya, di lingkup pembisnis ya yang melek teknologi internet itu dari tahun 2000 itu sudah mereka harus mengembangkan bisnisnya itu menggunakan internet ya, karena tujuan mereka adalah menambah jangkauan jangkauan pembelinya, jangkauan sampai kemana sih produk ini atau orang mana yang membutuhkan produk ini, mereka sudah berpikir pada tahun 2000-an. Nah, di sini meluas dan berkembang karena internet itu kan luar biasa ya. Kalau kita flashback tahun 2000-an itu kan internetnya masih 3G ya, kemudian sinyalnya aja sekarang sudah 4 3G, sekarang 4G ya, 5G dan sebagainya, kemudian nanti akan berkembang lagi. Nah, sehingga sekarang di tahun 2021 ini semakin lagi karena banyak yang ternyata orang mulai berubah yang namanya sifat membelinya ya. Yang tadinya manual, sekarang cara membelinya lebih memilih online. Nah, itu sudah terjadi di tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu sudah orang berpikir mungkin di awal-awal Facebook itu bahkan sudah ada yang transaksi mulai dari lihat postingan Facebook ya. Sekedar postingan Facebook itu bisa menghasilkan uang ya. Bahkan pembelinya itu masih harus membeli, kemudian bukan ada WA ya, berarti zaman dulu masih 2000-an itu masih SMS ya, SMS masih percaya ya, bisa ketipu, bisa
dipercaya karena di tahun 2000-an nggak ada WA, nggak ada sebagainya yang terkini. Jadi tahun 2000 itu kalau saya ingat-ingat lagi ya, tahun 2000 itu ketika saya kenal Facebook ya, kemudian mulai ada yang posting ingin beli ya, walaupun itu lokasinya katakanlah di Surabaya, saya WA kan, saya SMS ya, maaf, saya SMS. Dari SMS itu baru nanti si pembelinya atau ownernya ya, itu nanti akan kirim packing ke kantor pos ya, karena dulu masih ramenya kantor pos atau tiki. Nah, kemudian di situ kita cuma di WA balik nomor resinya. Apa yang dipikirkan ketika kita membeli suatu barang tapi kita tidak bisa melacaknya, keberadaan barang tersebut, tidak tahu apakah itu barang yang dikirim benar-benar kondisi baik, bergaransi, pasti pembeli akan was-was ya. Nah, pada tahun 2000-an pertama kali saya beli online, itu yang dipikirkan ya sudah antara hoki ya, berarti barang yang datang ini dengan kondisi baik, dan toko yang saya beli itu amanah, atau saya kena tipu. Pilihannya itu ya. Tapi perkembangan zaman sampai sekarang ini, kita sebelum beli disodori dengan video unboxing, video reel ya, kemudian bahkan sekarang pemasaran aja sudah tingkat ke pemasaran 5.0, yang mana kita membeli aja dengan tanpa menyentuh barangnya, kita hanya melihat komentar secara live streaming ya, itu kita sudah yakin oh barang ini baik, kualitasnya bagus. Nah, kita sudah berada di titik pemasaran 5.0 ya, yang terbaru. Bahkan sekarang ini ya, kalau dibandingkan sebelumnya, karena kita hari ini kan ngomongin sejarah ya, dibandingkan sebelumnya tentu sangat-sangat pilihannya ya hoki dan ketipu. Kalau sekarang kita bisa menjadi pembeli yang bijak, antara kita harus teliti, kalau teliti pasti kita bisa mendapatkan barang yang bagus sesuai harapan. Kalau tidak ya berarti zonk. Dan bahkan kita ada fasilitas komplain ya, kalau di Shopee pembelian bisa komplain, bisa unboxing, kita bisa melakukan sanggahan, bisa uangnya kembali. Kalau dulu kan nggak ada. Ketika toko yang kita beli tidak amanah pada tahun 2000-an, ya sudah, kita mendapatkan barang bekas, barang yang lain, bahkan tidak dikirim barangnya, kena tipu. Nah, sangat beda sekali. Jadi kalau di sini di Amerika Serikat, ditambah lagi eksisnya perusahaan-perusahaan information technology di IT raksasa seperti Microsoft, Yahoo, Google, Apple. Nah, tentu menjadikan perusahaan ini mencapai miliaran dolar. Nah, tentu dari kondisi yang berkembang di tahun 2021 ini, kalau teman-teman tidak asing dengan yang namanya Bill Gates ya, orang terkaya nomor 1 di dunia ya, versinya majalah Forbes. Nah, ini saya tampilkan ya, karena memang sejarah perkembangan technopreneurship yang di Amerika itu lokasinya di sini. Jadi di Silicon Valley ini salah satu sejarah, ikonnya sejarah munculnya internet, kemudian meleknya kesadaran ya, kalau melek kemudian kesadaran akan bisnis itu harus berjalan seiringan dengan teknologi yang berkembang, itu di sini ya. Awal mulanya di sini Google, kemudian tadi yang disampaikan ada Microsoft, Yahoo, itu mereka asalnya ya, kalau ibu mengandung itu berarti rahimnya itu di sini ya, rahimnya itu di sini, di Silicon Valley ya. Jadi orang-orang yang bekerja di lingkup sini itu memang fokus mengembangkan IT yang bisa berjalan seiringan dengan bisnis-bisnis yang ada di zaman saat itu ya, seperti Alibaba dan sebagainya. Itu kan mereka perintisannya di situ ya.
Jadi inilah yang harus teman-teman ketahui kalau ditanya technopreneurship itu sejarahnya dari mana sih? Ya tentu dari Amerika, kemudian ikon ya, menjadi ikon itu di lembah teknologi Amerika Serikat yang di kalian bisa searching ya di sini di Silicon Valley ini, bahwa inilah rahimnya termunculnya technopreneurship di tahun 2000-an. Bahkan orang-orang yang bekerja di sini itu di tahun 1087 itu sudah 1987 itu sudah berpikir keras ya, berpikir keras mengapa Silicon Valley ini sukses sampai sekarang di tahun 2024 ya. Karena apa ya? Nah, ternyata Silicon Valley ini sukses hingga saat ini ya, karena tentunya ada hal-hal yang belum tentu berhasil ditiru oleh di tempat lain ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, Silicon Valley ya, di situ orang-orang pendiri Google ya, si Gary Brin dan Larry Page ini kan juga kuliahnya sama-sama dari Universitas Stanford. Nah, kedekatan personalnya ini akhirnya membuat di Silicon Valley ya, bekerja di situ karena loyalitasnya, akhirnya perusahaan ini ya, perusahaan Silicon Valley ini bisa juga jadi ikon yang dinamakan bukit lembah teknologi di Amerika Serikat ini, menjadi nomor satu ya. Bahkan sampai sekarang ini orang-orang yang lulusan dari Stanford, California ya, itu mereka pasti akan diterima ya, akan diterima dan mungkin lebih memilih kerja di Silicon Valley ini ya, karena memang fokusnya perusahaan yang ada di bukit ya, di bukit lembah teknologi ini, mereka fokus untuk mengembangkan IT. Nah, di situ makanya sampai saat ini itulah kekuatan Silicon Valley ini menjadi sejarah yang terkemuka, dikenal banyak orang bahwa ya sih itu rahimnya lahirnya IT perkembangan sekarang ini dari lembah Silicon Valley ya. Nah, jadi lembah Silicon Valley kalau kita lihat dari atas kan berbentuk lingkaran ya, seperti cincin, tapi kalau kita lihat dekat ya, ini adalah seperti perumahan atau kantoran ya, kantoran yang mana memang isinya adalah gedung-gedung kantor yang memang fokus untuk perkembangan IT ya, banyak IT-nya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan baru yang tentu banyak juga imigran dari India, Cina yang memang ingin cita-citanya bekerja di kawasan Lembah Village ini ya, Silicon Valley ini ya, karena memang menjadi perkantoran yang besar ya, menjadi perkantoran. Tadi kalau kita lihat kan memang seperti cincin, tapi kalau kita lihat lagi ya secara titik mapnya ya, ini sumbernya dari Kompas, ini sangat luar biasa, jadi perkantoran IT ya. Kalau kita ngomongin sejarah lagi, di Indonesia itu juga ada sejarahnya tentang technopreneurship ya. Di sini juga teman-teman bisa akses ya, bahwa kalau tadi lembah teknologi atau Silicon Valley-nya Amerika Serikat, kalau di Indonesia itu ada yang namanya Bukit Algoritma di Sukabumi di Jawa Barat ya. Bukit Algoritma ini memang kiblatnya hampir mencontoh Silicon Valley ya, karena memang Bukit Algoritma ini direncanakan menjadi bangunan yang nantinya memang milik negara ya, BUMN ya, BUMN ini menjadi pengembang riset ya tentang teknologi informatika di Indonesia, IT nanti banyak perusahaan yang
hadir di sini di Bukit Algoritma di Jawa Barat. Nah, seperti startup itu juga aku laku ya, teman-teman pasti sudah tidak asing aku laku. Bahkan sekarang aku laku juga sudah mulai redup ya. Yang masih eksis itu kan juga masih Shopee, kemudian Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, kemudian juga masih Lazada. Mungkin kalau yang buatan asli produk Indonesia, karya anak bangsa itu kan aku laku ya. Aku laku bahkan sekarang ini juga yang formatnya hampir formulanya hampir sama seperti Shopee. Dia fokusnya ke bisnis UMKM ya, memang ingin yang namanya mengembangkan UMKM, tapi di situ mereka ternyata redup ya, di tahun ini bahkan redup. Nah, ini fenomena TikTok Shop yang kemarin juga menggemparkan ya. TikTok Shop ini yang gimana TikTok Shop apa sih yang harus terjadi, bahwa sempat tutup, buka lagi, sekali hadir TikTok Shop yang kemarin sudah ditutup, bukanya langsung menggandeng Tokopedia, dan sekarang pun kalau saya belanja di TikTok Shop sudah lancar ya, tidak ada pembatasan usia, bahkan tidak kena hal-hal yang memang dilarang. Nah, jadi memang langsung di TikTok Shop-nya sekarang sudah bergandengan dengan Shopee. Nah, ini ada kuis ya, silahkan dijawab kuisnya. Karena ini kuis yang mungkin bisa kalian copy paste nanti jawabannya ya. Sekarang saya tunggu pendapatnya mengenai larangan di TikTok Shop. Nah, sambil menunggu jawaban teman-teman ya, saya putarkan musik ya teman-teman. Sebentar.